Terima kasih Anda masih di Warta Istana. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Meski sumber daya alam seperti minerba, perkebunan, dan kehutanan melimpah di Kalimantan Tengah, penurunan harga komoditas tersebut patut diwaspadai dengan potensi sumber daya lainnya. Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saling bersinergi untuk menggali potensi-potensi ekonomi baru. Meski sumber daya alam seperti minerba, perkebunan, dan kehutanan melimpah di Kalimantan Tengah, penurunan harga komoditas tersebut di pasaran patut diantisipasi. Pembangunan industri kecil dan industri pengolahan juga dapat menjadi alternatif untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kalteng. Percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi pun menjadi nilai penting agar konektivitas antar wilayah lancar serta menurunkan biaya logistik. Kalimantan Tengah perlu mengembangkan potensi ekonomi yang belum tersentuh agar tidak tergantung pada eksploitasi minerba dan kekayaan hutannya yang pada suatu saat akan habis. Terakhir, saya ingin menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Kalimantan Tengah yang bermanfaat bukan hanya untuk membuka keterisolasian beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, tapi juga memperlancar konektivitas antar wilayah. Permintaan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama Wapres Yusuf Kala, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Daerah terkait di Kantor Presiden Jakarta Selasa 14 Februari 2017. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 129 warga Jawa Barat dipastikan meraih penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela. Mereka akan meraih penghargaan dari Istana Kepresidenan karena telah menyumbangkan darahnya sebanyak 100 kali melalui Palang Merah Indonesia. Dan Warta ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di Warta Istana untuk hari ini. Warta Istana bisa Anda saksikan setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Drusala Penala pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan. Pahlawan kemanusiaan. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melepas 129 warganya untuk bertolak ke Istana Kepresidenan Jakarta di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Mereka yang merupakan pahlawan kemanusiaan ini akan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Penghargaan tersebut diberikan bagi mereka yang menyumbangkan darahnya 100 kali melalui Palang Merah Indonesia dengan jangka waktu 25 hingga 30 tahunan. Meskipun ratusan warga Jawa Barat telah menyumbangkan darahnya secara sukarela, namun persediaan darah masih belum mencapai target. Menurut Wakil Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Palang Merah Indonesia, Alma Lusiati, dari target kebutuhan darah 950.000 kantong, baru 454.000 kantong darah yang terpenuhi. Kita tuh sekarang baru bisa memproduksi sekitar 454.000, jadi masih hampir 45% lagi masih kurang. Itu sebabnya kita selalu bersosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat untuk maulah ikut donor darah. Sebenarnya donor darah itu merangsang kesehatan. Mengambil darah itu, aduh enggak cina darah saya habis, enggak, justru itu akan merangsang pembentukan sel-sel darah merah baru. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, diperlukan sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi menyumbangkan darahnya. Ini karena Jawa Barat sebagai provinsi berpenduduk terpadat, hanya mampu di peringkat ketiga dari banyaknya pahlawan kemanusiaan donor darah sukarela. Kita berharap ini menjadi inspirasi masyarakat ya, para donor darah sukarela tadi yang diberikan penghargaan ini membuat masyarakat termotivasi untuk melakukan kesalahan sosial bagi masyarakat lainnya, menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Selain kurangnya sosialisasi, kurangnya pendonor darah disebabkan kurangnya pula unit transfusi darah di kabupaten kota di Jawa Barat. Selain Provinsi Jawa Barat, daerah dengan jumlah pendonor terbanyak dipegang oleh Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh DKI Jakarta.
Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.